Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencarian 8 pekerja yang terjebak di sumur tambang emas rakyat di Banyumas dihentikan. Keluarga menggelar doa dan tabur bunga di atas lubang sumur. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) mengecek kesiapan Stadion Manahan Solo sebagai venue Piala Dunia U17 mendatang. Rumput dan tribun menjadi catatan perbaikan. Kami juga akan menghadirkan keseruan lomba ketangkasan puluhan ekor anjing. Puluhan komunitas pencinta anjing di Pulau Jawa memeriahkan lomba adu tangkas dan cepat anjing di lapangan Polrestabes Semarang. Pemenang lomba ini dijadwalkan mengikuti ajang serupa di tingkat internasional pada bulan November mendatang. Sebanyak 55 ekor anjing dibawa peserta untuk beradu di lapangan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang saat lomba adu tangkas dan cepat anjing. Ajang yang digelar Perkumpulan Kinologi Indonesia atau Perkin Jawa Tengah diikuti puluhan komunitas pecinta anjing di Pulau Jawa. Dengan mematuhi perintah pemiliknya, puluhan anjing dari berbagai ras menunjukkan kelincahan dan kecepatan melewati rintangan. Salah satu peserta mengaku membawa 4 ekor anjing dan berhasil meraih juara pertama dengan menunjukkan kasih sayang serta disiplin. Anjing bisa setia dan patuh. Untuk teknik sih nggak ada teknik khusus, cuma kita harus kontak sama dia ya. Rasa kasih sayang dia itu aja. Anjing bagus, jadi anjing itu pinter karena kita sayang sama dia. Ada 2 kategori lomba, yakni jumping dan agility. Ajang ini bagian dari perayaan ulang tahun Bayangkara 2023, sekaligus mempererat sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan Perkin Jawa Tengah dalam pelatihan anjing. Hari ini itu jumping, yang kemarin agility. Agility itu ada macam-macam gitu, ada meniti, terus jalan jungkat-jungkit dan lain-lain. Lebih susah. Kalau ini banyak cara jumpingnya. Pemenang lomba dijadwalkan mengikuti ajang serupa tingkat internasional pada bulan November mendatang. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Warga Dukuh Ngembung, Kabupaten Sragen menemukan fosil binatang purba yang diduga gading gajah. Ada 2 jenis ada 2 jenis gajah purba yang biasanya ditemukan di wilayah Ngebung, yaitu Stegodon dan juga Elepas. Petugas pemantau dari situs Sangiran dibantu warga Dukuh Ngembung, Kabupaten Sragen berupaya menggali benda yang diduga fosil gading gajah purba secara manual. Warga setempat menemukan fosil saat menggali tanah. Ini dapat bantuan bedah rumah. Nah, kita niat mau bangun itu gali pondasi dulu. Pas gali pondasi, ya ini pekerja udah pada laut pulang. Saya nerusin gali sendiri. Dapat itu nemu fosil gading gajah itu. Mas, kalau itu awalnya sendiri tahu itu kalau fosil tadi gimana, Mas? Ya tahu itu fosil, kita melihat dari seratnya di serat tulang fosil yang sudah membatu itu. Petugas masih menyelidiki kepastian jenis fosil. Ada 2 jenis gajah purba yang biasanya ditemukan di wilayah Ngembung, yakni Stegodon dan Elepas. Ini adalah gading gajah, untuk jenisnya bisa Stegodon, bisa Elepas. Tapi sementara ini lebih cenderung sekitar 80% ini saya percaya adalah Elepas. Elepas itu merupakan sebuah gajah purba waktu itu yang ada di Sangiran. Ada Stegodon, paling tua itu ada Mastodon, terus kemudian evolusinya ada Stegodon, paling muda Elepas. Nah, masalah usia, kalau usia ini kita menemukan ada tuf ya, tuf itu bagian dari kabuh terutama karena warnanya memang kuning, itu sekitar taruhlah 800.000 tahun yang lalu. Hasil penggalian fosil dibawa ke Museum Sangiran untuk penelitian lebih lanjut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Seorang wanita muda di Ambarawa, Kabupaten Semarang sukses mengolah sampah plastik menjadi berbagai produk tas dan aksesoris bergaya milenial. Berkat ketekunannya, Desi Esterina mampu memasarkan bisnisnya ke seluruh wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Siapa sangka berbagai jenis aksesoris dan tas bergaya milenial ini berbahan limbah plastik kresek yang diproduksi oleh Desi Esterina. Warga Ambarawa Kabupaten Semarang ini mulai tertarik menggeluti desain fashion tahun 2014 selepas lulus kuliah. Awal merintis bisnis, Desi hanya berupaya memanfaatkan plastik kresek yang menumpuk di kosan saat masih kuliah. Seiring perkembangan, wanita kelahiran 1990 ini menyadari bisnis yang dijalankan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Selain mudah diperoleh, Desi juga memilih limbah plastik karena prihatin dengan kondisi Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Tidak hanya Ambarawa, berkat ketekunan, wanita lulusan arsitektur interior ini mampu memasarkan bisnisnya ke Jakarta dan Bali hingga Singapura serta Australia. Kebetulan aku punya kumpulan-kumpulan plastik bekas yang ada di kamar. Terus juga ditambah dengan pelajaran yang aku dapatkan waktu kuliah, itu belajar arsitektur interior, lalu juga pengalaman mungkin dari orang tua yang juga wirausaha, yang akhirnya menggiring aku untuk create something. Jadi membuat sesuatu apa ya yang aku bisa buat gitu. Nah, karena basicnya suka crafting, suka bikin kerajinan tangan, suka apa gitu, aku pengen membuat sesuatu yang selain cantik atau nggak melulu cantik ya, tapi bisa dipakai sama cowok juga gitu. Waktu itu aku mikirnya aku pengen bikin produk dari limbah plastik yang ada di kamar itu. Awalnya karena keterbatasan, nggak punya cukup banyak modal untuk membuat produk, ditambah sama keinginanku untuk bikin oke lah limbah, oke lah sampah, tapi jangan melulu kelihatan kalau itu sampah gitu. Nah, waktu itu patokannya aku sendiri, gimana produk itu bisa aku tuh suka, aku bisa memakainya sendiri everyday, bisa untuk cewek, bisa untuk cowok. Dengan dibantu sejumlah karyawan yang merupakan tetangga di sekitar rumahnya, jumlah limbah plastik kresek yang diolah mencapai 150 kg. Desi juga melibatkan pengepul limbah plastik kresek. Barang rancangan Desi dijual ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. Dalam waktu dekat, wanita berusia 32 tahun ini berencana melebarkan sayap bisnis interior rumah berbahan sampah plastik. Jadi untuk pengembangan Crash Cross yang selama ini kita sudah buat, itu kan bentuknya ada yang tas, ada yang pouch. Nah, untuk pengembangan ke depan kita malah masuknya rencana ke dunia interior. Balik ke kuliahku dulu. Jadi kayak aksesoris interior itu udah ada 1-2 yang kita bikin itu sarung bantal misalkan. Mulai dari situ cuman akan lebih banyak lagi ke depannya. Meskipun pangsa-pangsarnya nggak cuman milenial, meluas, tapi nggak terus semuanya. Karena kita tetap setting target. Kalau setting target untuk B2B itu memang masuknya kalau nggak perkantoran, hotel, instansi. Mayoritas kaum perempuan menjadi target pasar pengguna produk Crash Cross. Tapi ada pula sebagian produk gaya milenial berbahan limbah plastik kresek ini bisa dipakai oleh laki-laki. Tidak hanya dipasarkan untuk mayoritas kaum perempuan, tapi produk berbahan limbah plastik ini bisa juga dipakai untuk kaum pria. Seperti tas yang saya pegang ini bisa dipakai untuk mayoritas kaum laki-laki. Dan semua produk berbahan limbah plastik ini selain dipasarkan di wilayah Kabupaten Semarang, juga dikirim ke luar Jawa Tengah, bahkan hingga mancanegara. Untuk membuat satu tas butuh waktu 2 hari sampai 3 hari. Dalam sebulan, Desi biasanya memproduksi 200 tas. Pembuatan satu tas atau aksesoris butuh ketelitian sekaligus ketekunan. Plastik kresek disortir, pilih yang kondisinya bagus dan tidak tercemar. Selanjutnya bersihkan kresek serta potong kecil, kemudian disambung membentuk rantai plastik sepanjang 100 meter. Agar produknya tampak lebih menarik serta awet, Desi memadukan bahan lain seperti kulit, katun organik, dan kanvas.
Selesai dipadukan dengan bahan pendukung atau pelengkap, plastik kresek dirajut sesuai desain. Perajutan dengan teknik crochet, karena itu produk buatan Desi disebut crash cross alias kresek crochet. Selama menjalankan bisnis pengolahan limbah plastik kresek, Desi kadang menemui sejumlah kendala, seperti sulit memperoleh bahan baku dan pemasaran. Pernah juga kesusahan di bahan baku, kita kehabisan bahan baku, ya plastiknya gitu. Untuk kesusahan di bahan baku, Mbak Desi itu kan banyak link ya, jadi kadang kan ada link dari pabrik, nyari link untuk pengolahan limbah plastiknya. Kalau enggak, nanti sosialisasi ke desa-desa untuk ibu-ibu PKK mengumpulkan limbah-limbah plastik, sampah-sampah plastik rumah tangga itu dikumpulkan. Usai dirajut, proses berikutnya adalah penjahitan. Lanjut tahap akhir pengemasan. Namun sebelum dikemas, setiap produk harus dicek guna memastikan tidak ada kerusakan. Begitu beres pengemasan, produk gaya milenial berbahan limbah plastik kresek siap dipasarkan. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.